السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على فضله وجزا الله حبيبنا شيخ في جمعنا هذا وما أسمعنا خير الجزاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh akhina Da'ilullah Al-Habib Salim bin Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya yang diberikan kepada kita sekalian di malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang sangat besar untuk Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf. سيدنا أنس يحكي قصة سافر فيها النبي ومعه مجموعة من النساء منهن أم أنس أم سليم رضي الله عنها. Sayyiduna Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan bersama rombongan dari wanita-wanita, di antaranya ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. وكان مع النبي بعض الغلمان في الركب حسن الصوت. Dan di antara yang bersama Nabi ada anak-anak kecil, ada seorang anak kecil yang suaranya itu bagus sekali. وكان يحدو وينشد ويغني للنبي صلى الله عليه وسلم. Anak ini selalu melantunkan syair-syairnya yang indah dengan suara merdunya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صوته جميل كما صوت الحبيب شيخ. Suaranya itu begitu indah merdu seperti suaranya Habib Syekh. سيدنا أنس يروي القصة كيف حصلت. Sayyiduna Anas meriwayatkan, menceritakan kisah tersebut bagaimana terjadinya. صارت الجمال يعجبها هذا الصوت فتتحرك بقوة. Bahkan unta-unta yang ditunggangi itu ikut mendengar suara merdu ini, hingga unta tersebut ikut berdendang, hingga unta-unta itu bergerak dengan semangatnya. إذا كانت الحيوانات تتحرك فالإنسان يعذر إن تحرك، فالحيوان يشعر كيف لا يشعر الإنسان. Apabila binatang begitu antusias ikut bergerak mendengarkan suara merdu, bagaimana kiranya kita manusia yang memiliki akal. يقول سيدنا أنس فقال النبي يا أنجشة. Maka Sayyidina Anas mengatakan, saat itu Rasul ketika mendengar suara merdu ini mengatakan kepada Ambasah. ثم يقول سيدنا أنس كما جاء في البخاري فقال النبي كلمة لو قالها أحدكم لمقتموه لقلت ماذا يقول هذا. Saat itu Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan suatu kalimat yang begitu indah, mungkin kalau orang lain yang mengatakannya biasa, tapi ini keluar dari mulut suci Nabi besar Muhammad SAW. قال يا أنجشة سوقك بالقوارير، يعني النساء تعبن من حركة الجمال وأنت تغني لنا. Sayyidina Rasul mengatakan kepada Ambasah ini, wahai Ambasah, pelan-pelan, Anjasah, pelan-pelan, suaramu ini membuat unta yang ditunggangi bergerak dengan semangatnya, kesian wanita-wanita yang ada di atasnya. مرة من المرات دخل النبي إلى البيت على السيدة عائشة وهي تروي كما في البخاري ومسلم. Pernah sekali Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, dan Sayyidatuna Aisyah menceritakan sebagaimana fi Sahih Muslim. وكان هذا في أيام التشريق. Itu waktu di hari-hari tasyrik. وعند السيدة عائشة جاريتين من الأنصار معهما دف وتغنيان بغناء بعاث. Saat itu di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah ada dua gadis kecil dengan rebana, mereka sedang melantunkan lagu-lagu syair-syair zaman jahiliyah, yaitu zaman peperangan Al-Bu'ath. بيت النبي عبارة عن غرفة واحدة. Kamarnya Nabi hanyalah sekedar kamar yang kecil, satu kamar yang kecil. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. Nabi SAW saat masuk melihat itu, beliau tidak berbicara apapun. أخذ ناحية من البيت واضطجع صلى الله عليه وسلم وتغطى بردائه. Saat itu ketika Nabi Muhammad SAW masuk, beliau mengambil tempat di pojokan rumah dan beliau berbaring dan menutup tubuhnya dengan selimut. وقلب وجهه لم يجعل وجهه إلى جهة الجاريتين المغنيتين ولا إلى جهة النساء. Nabi saat itu tidak menghadapkan wajahnya kepada gadis-gadis kecil itu, tetapi berpaling ke arah yang lain. وهو يستمع. Tetapi Nabi mendengarkan. دخل سيدنا أبو بكر. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah itu. وهو لا يحتاج إلى استئذان لأن الوقت ليس بوقت خلوة وهذا بيت بنته تعيش فيه. Sayyidina Abu Bakar masuk tanpa perlu izin karena beliau adalah mertuanya Rasulullah SAW dan Sayyidatuna Aisyah adalah putrinya sendiri.
ولم ينتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم بجانب الجدار. Sayyidina Abu Bakar tidak menyadari kalau Nabi Muhammad ada di pojokan rumah sedang berbaring. فقال يا عائشة أمزمار الشياطين في بيت رسول الله. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar masuk melihat pemandangan itu, beliau mengangkat suaranya marah, wahai Aisyah, apakah mizmar syaitan di dalam rumahnya Rasulullah? قبل أن تجيب السيدة عائشة تكلم النبي من تحت الرداء قال دعهن يا أبا بكر فهذا اليوم يوم عيد. Sebelum Sayyidatuna Aisyah menjawab amarah ayahnya itu, Nabi SAW yang menjawabnya dan mengatakan, biarkan wahai Abu Bakar, hari ini adalah hari raya kita. هذا يوم عيد. Dan hari ini, saat ini adalah saat hari raya untuk kita. الجاريتين تغني بغناء بعاث أشعار كانت للأنصار في الجاهلية فيما كانوا يتساجلون بينهم من فخر وعزة وشرف. Saat itu di rumah Nabi SAW, kedua gadis itu hanyalah melantunkan syair-syair, lagu-lagu yang dahulu digubah di zaman peperangan zaman jahiliyah. فما رأيكم ونحن نغني بذكره هو صلى الله عليه وسلم. Maka bagaimana kiranya di malam hari ini yang kita lantunkan adalah syair-syair yang menyebutkan tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. لا شك أنه لو كان حاضر بيننا سيستمع. Tanpa diragukan, kalau Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita, pasti beliau juga ikut mendengarkan bersama kita. Bahkan apabila beliau ikut hadir, beliau akan kagum dengan perkumpulan ini lebih dari apa yang beliau dengar di saat itu. Dan kami memberikan nasihat untuk diri kami sendiri. Di dalam perkumpulan mendengarkan lantunan qasidah semacam ini ada tujuan utama. Kalau kita tidak memperhatikan tujuan ini, kita telah menyia-nyiakan perkumpulan semacam ini. Yaitu agar ruh kita, sanubari kita semangat untuk mendengar seruan Allah Ta'ala Sang Pencipta. ذنون المصري يقول السماع وارد يزعج القلوب إلى الله تعالى. Sayyidina Dhunnun al-Misri beliau mengatakan bahwasanya as-sama' mendengarkan lantunan-lantunan syair semacam ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menggetarkan hati untuk bersambung kepada Allah. من قديم الكتب المؤلفة التعرف إلى مذهب أهل التصوف الكلابادي يقول في آخره عن أبي عبد الله النبادي يقول السماع ما أورث فكرة أو أكسب عبرة وما سواه فهو فتنة. Di dalam kitab-kitab tasawuf yang dahulu ditulis oleh para pendahulu ahli tasawuf, at-ta'arruf ila madhhab at-tasawuf yang ditulis oleh al-Imam al-Kalabadi, beliau mengutip ucapan seorang ulama besar yang menyebutkan tentang as-sama', yaitu mendengarkan lantunan-lantunan syair pujian semacam ini. Intinya adalah bahwasanya ketika mendengarkan syair semacam ini tujuannya agar pemikiran kita menjadi tajam, hati kita pun menjadi rindu. Selain itu tidak ada artinya. تخرج من مجلس السماع وأنت تشعر بعطش روحك. Kita keluar dari perkumpulan yang semacam ini, ruh kita merasakan rasa haus yang begitu dalam di dalam ruh kita kepada Allah Ta'ala. وأن الروح مشتاقة إلى موطنها الأصلي. Ruh rindu kepada kampung halamannya yang sesungguhnya dan kepada makanan yang sesungguhnya, dan kampung halaman yang sesungguhnya adalah Hadratullah, dan makanan ruh yang sesungguhnya adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan perjumpaan dengan beliau. Kalau orang tidak merasakan hakikat ini, maka apa arti daripada perkumpulan mendengarkan lantunan syair semacam ini? وَمَنْ لَمْ تَتَحَرَّكْ رُوحُهُ فَهُوَ وَالْجِدَارُ وَالْعَمُودُ وَالْحَدِيدِ الْمَوْجُودِ سَوَاءٌ. Orang yang sanubarinya tidak bergetar, apa bedanya dia dengan benda mati, dengan besi, dengan batu dan tanah? Apa bedanya? مثل هذا المجلس كما ذكر كثير من العلماء يعقد في الجنة. Perkumpulan yang semacam ini sebagaimana dinyatakan oleh para ulama tetap kelak akan diadakan semacam ini di surganya Allah. روت كثير من كتب التفسير عن الإمام يحيى ابن أبي كثير
أنه فسر قول الله تعالى في روضة يحبرون قال السماع والغناء نوع من الحبر في الجنة. Disebutkan oleh Al-Imam Yahya bin Abi Katsir tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi fi raudatin yuhbarun, di dalam taman-taman mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu taman-taman surga kelak di hari kiamat, perkumpulan mendengarkan lantunan-lantunan yang indah dan merdu semacam ini. Wa afdal ma yusma' 'ala al-itlaq kalamullah. Dan yang paling mulia untuk didengar adalah firman Allah. Lakin ar-ruh مثل أرواحنا نحن كثيفة ما تشعر. Akan tetapi sanubari kita ini terlalu kasar sehingga tidak terpengaruh. وبعد كلام الله كلام رسوله. Dan setelah firman Allah yang paling afdal adalah ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ucapan pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diajarkan oleh para ulama al-alam daripada syair-syair dengan puji-pujian yang semacam ini yang masyru'. Wa ahyanan tasma' mimman yuharrikuka sawtuh. Terkadang engkau mendengar dari suara-suara yang dapat menggetarkan sanubarimu. Wa ahyanan tasma' mimman tuharrikuka ruhuh. Dan terkadang suara-suara yang didengar dapat menggetarkan ruh kita yang paling dalam. Kakalam al-arifin alladhi anshadahu al-Habib Syekh. Seperti ucapannya para arifin yang tadi dibawakan oleh Al-Habib Syekh. Kakalam alladhi tasma'unahu min wurrath Rasulillah. Ucapan syair-syair yang dibawakan yang menggubahnya mereka adalah pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu insan salimatun fitratuh yurid aw la yurid tataharrak ruhuhu in sami'at sawtan sadiqan fi niyabati an Rasulillah. Setiap orang yang hatinya bersih pasti mau atau tidak mau akan tersentuh hatinya ketika mendengar ucapan-ucapan atau suara-suara orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dengar dari nasyidah, dari qasidah akan menghasilkan, membuahkan keadaan yang mulia antara kita dengan Allah. Wa arga minhu wa a'zam ma sanasma' ala aidi wurrath Rasulillah min al-hadu an-nabi' an qulub ittasalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih dari itu semua adalah apa yang insyaallah akan kita dengarkan dari ucapan-ucapan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Wan nida bil haqiqah min Allah. Seruan ini pada hakikatnya bersumber dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita oleh pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hanya mendengar dengan telinganya, dia mendengar dari sang pembicara saja. Tetapi orang yang mendengar dengan ruh dan sanubarinya, dia faham betul dan sadar betul bahwasanya seruan ini sumbernya adalah Allah Ta'ala. Dia mendengar dengan hati yang fokus dan dia akan mengambil manfaat yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat atas apa yang telah kita dengar dan yang akan kita dengar. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ruh dan sanubari kita mendengar seruan yang agung tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran besar untuk kita.